kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilu 2024. Kelompok kami terdiri dari pertama, Kamila, Mahendra Darmono, Nafa Aldia, Robi Maulidin, Romanus Liat, dan saya sendiri Wardatul Baido. Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Undang-Undang Hak Pilih Penyandang Disabilitas, yaitu hak pilih para penyandang disabilitas, telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tepatnya dalam pasal 13 yang menguraikan hak politik penyandang disabilitas yang secara regulatif konstitusi telah dijamin dan diakui tanpa pengecualian dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dibacakan oleh Romanus Liat. Ya, lanjut. Itu perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas, yaitu masuk pasal 350 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini disyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menghubungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilihan dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Ya, selanjutnya perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas, yaitu kemudian masuk pasal 356 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netral, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pemilih. Selanjutnya dijelaskan oleh Kamila. Adapun tata cara yang perlu diketahui bagi pemilih disabilitas, yang pertama, cek nama pemilih. Pastikan untuk memeriksa nama Anda terdaftar sebagai pemilih melalui situs cek DPT online KPU.go.id. Kelompok disabilitas harus terdaftar sebagai pemilih dan harus menjadi saran petugas pemutakhiran data pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Yang kedua, laporan data disabilitas. Jika dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang disabilitas dan sudah memiliki hak dalam pemilu, diharapkan untuk melaporkan kepada Pantarlih agar petugas bisa mendata nama pemilih dan Pantarlih dapat memproyeksikan lokasi TPS yang mudah dijangkau oleh pemilih disabilitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Robi Maulidin. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari kawan saya, Kamila, di mana tata cara yang perlu dilakukan bagi pemilih disabilitas. Yang ketiga itu pendampingan pemilih. Bagaimana pemilih di Pabel yang menggunakan kursi roda dan tongkat bisa memilih untuk menggunakan pendamping atau tidak. Namun, bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan jasa pendamping yang berasal dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau orang yang ditunjuk langsung oleh pemilih disabilitas. Yang keempat, alat bantu pemilih. Akan disiapkan huruf Braille dengan desain suara untuk membantu pemilih disabilitas tunanetra. Berikutnya, bagi disabilitas tunarungu akan disediakan tulis agar bisa mengetahui letak meja KPPS, nomor TPS, dan tempat bilik suara. Kemudian yang ketiga itu bagi pemilih yang tidak memiliki tangan, pendamping diperbolehkan untuk membantu mencobloskan pasang calon yang diinginkan oleh pemilih. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh Mahendra.
selanjutnya itu adalah studi kasus. Nah, masih adanya petugas dalam pelaksanaan pemilu yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Contohnya, tidak terdapat informasi tertulis ataupun berupa isyarat bagi pemilih disabilitas, menunggu bicara alat bantu, mencoblos selesai lokasi dan tidak ramah. Adapun upaya untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas, yang diberikan oleh pemerintah, yang pertama itu adalah rehabilitasi sosial, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga jaminan, dan yang terakhir pelindungan sosial. Nah, untuk melakukan langkah-langkah tersebut, pemerintah mengambil beberapa strategi. Di antaranya adalah pendataan pemilih disabilitas dalam proses pencocokan dan penelitian. Yang kedua, sosialisasi dengan melibatkan pemilih disabilitas. Yang ketiga, melibatkan pemateri disabilitas yang tergabung dalam forum. Sekian akan dilanjutkan oleh Nafa Aldia. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Di sini lembaga penyelenggara pemilu sudah memikirkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menyelenggarakan pemilu 2024, tetapi untuk merealisasikan aksesibilitas dan fasilitas tersebut masih harus ditinjau kembali karena dari kejadian pemilu tahun sebelumnya masih banyak kekurangan dari fasilitas yang diberikan. Dengan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk memilih dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya yakni akan mempengaruhi jumlah suara pada salah satu calon mengingat jumlah penyandang disabilitas cukup besar. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.